Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bangsa dan negara. Yang pertama yaitu proses tumbuhnya negara. Proses bangsa yang bernegara. Yang pertama yaitu suku bangsa, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya yaitu pengertian bangsa. Bangsa adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori-teori terbentuknya bangsa. Teori-teori terbentuknya bangsa dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori ketuhanan. Menurut teori ini, negara adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, teori kekuatan, yaitu penaklukan kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Yang ketiga, teori perjanjian, yaitu adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyat. Yang terakhir yaitu teori integralistik, yaitu menurut teori ini negara terbentuk oleh susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat dengan masyarakat yang lain. Yang selanjutnya yaitu proses bangsa Indonesia yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi bangsa Indonesia terbentuk oleh pengalaman atau empiris dari peran segenap suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Yang selanjutnya yaitu pengertian negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap semua kelompok yang ada di wilayah tersebut dan mempunyai hak untuk menetapkan tujuan-tujuan dan ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan kehidupan di suatu wilayah. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi 4, yaitu rakyat. Rakyat menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Yang selanjutnya wilayah. Dalam suatu negara harus ada wilayah. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Adanya seorang yang memimpin suatu negara tersebut. Yang terakhir yaitu kedaulatan. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara dibagi menjadi 2, yaitu sifat memaksa dan sifat monopoli. Sifat memaksa yaitu agar peraturan undang-undang ditaati oleh semua warga negara. Yang selanjutnya sifat monopoli yaitu memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi negara. Yang pertama yaitu melakukan penertiban terhadap segala bentuk gejolak negatif. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, sebagai pertahanan. Yang keempat, sebagai penegak keadilan. Yang selanjutnya yaitu tugas negara. Tugas negara ada 2. Yang pertama yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yaitu yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua yaitu mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, visi negara Indonesia. Visi negara Indonesia terdapat pada Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu misi negara bangsa Indonesia. Misi negara bangsa Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara dibagi menjadi 2, yaitu bentuk negara berdasarkan konsepsi dan bentuk negara berdasarkan subjek pemegang wewenang. Yang pertama yaitu bentuk negara berdasarkan konsepsi dibagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu negara yang pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memberlakukan peraturan berdasarkan undang-undang.
Yang selanjutnya negara serikat. Negara serikat yaitu gabungan dari negara-negara bagian. Yang selanjutnya bentuk negara berdasarkan subjek pemegang wewenang, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, negara republik, yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden. Yang kedua, monarki, bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang. Yang ketiga, oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sebagian kelompok kecil. Yang keempat, yaitu demokrasi, yaitu negara yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Yang selanjutnya, bentuk negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dari negara kesatuan adalah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi ialah pemerintah pusat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.